Nah, saudara, rapat pimpinan nasional pertama Partai Golkar di tahun 2016 ini salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di partai berlambang pohon beringin itu. Tercapai atau tidaknya islah antara dua kubu Partai Golkar, baik kubu Abu Rizal Bakri maupun kubu Agung Laksono, bergantung pada kemauan kedua kubu tentunya untuk membenahi partai. Nah, kini belum ada kesepakatan di antara kedua kubu karena kubu Golkar Agung Laksono belum juga tampak menghadiri Rapimnas. Belakangan malah muncul usulan munaslup dari kubu Abu Rizal Bakri untuk memilih ketua umum yang baru. Mampukah Rapimnas kali ini menyatukan kubu yang berseteru? Saudara, untuk membahasnya saat ini telah bergabung di Kompas Malam sejumlah narasumber kami. Yang pertama di studio ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Mas Teguh. Kita sapa juga yang tersambung melalui satelit saat ini. Ada Pak Theo El Sambuaga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali di arena Rapimnas. Selamat malam, Pak Theo. Selamat malam. Kita sapa juga ada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Pak Akbar Tanjung, di kediamannya saat ini. Selamat malam, Pak Akbar. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Izinkan saya untuk menunjukkan pertanyaan pertama saya kepada Pak Theo. Pak Theo, tujuan dari Rapimnas ini tentunya untuk bisa menyelesaikan konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Tapi tampaknya tidak akan mulus jalannya. Anda melihat seperti apa? Ya, tadi ya yang disampaikan ya, konsolidasi secara utuh dan menyeluruh, dan kemudian supaya Golkar menjadi partai yang dapat mengoptimalisasikan peranannya di dalam membangun bangsa dan negara. Dan oleh karena itu Rapimnas ini satu hal yang penting yang Yuda sebutkan tadi, akan lahir dengan keputusan untuk melaksanakan Munas luar biasa. Tadi sampai sekarang ini sudah sebagian terbesar dari peserta Rapimnas yang telah menyampaikan pandangan umum, telah menyampaikan pandangannya yang menyatakan menyetujui apel, himbauan yang disampaikan oleh Ketua Umum ARB pada waktu pembukaan Rapimnas tadi malam. Baik, Pak Theo, untuk melaksanakan tentunya Munas itu merupakan hal yang penting untuk bisa mendengarkan pandangan dari pengurus di tingkat provinsi, di DPD, Pak. Tapi sejauh ini juga kita, Golkar tentunya masih menantikan juga bagaimana pendapat dari kubu seberang, katakanlah yang hasil dari Munas Ancol, yang sampai saat ini sebetulnya bisa kita katakan masih memandang sebelah mata keberadaan Rapimnas kali ini akan bisa mengkonsolidasikan kembali Partai Golkar. Tanggapan Anda, Pak Theo? Ya, kami sudah tentu mengharapkan supaya seluruh potensi Golkar itu dapat bersama-sama membangun kembali Golkar, mengkonsolidasikan Golkar. Dan salah satunya adalah dengan ya melalui forum Munaslup yang akan menjadi keputusan dari Rapimnas ini, karena ini kan merupakan salah satu sarana, salah satu forum yang juga telah diusulkan oleh para senior Partai Golkar dari seluruh potensi Golkar. Selama 2 bulan terakhir ini kan kita mendengar aspirasi, pemikiran-pemikiran, termasuk nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh senior Partai Golkar untuk rekonsiliasi, untuk membangun kembali Golkar, supaya Golkar betul-betul dapat mengoptimalkan peranannya sebagai partai politik di dalam mendorong partisipasi rakyat untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya, semangat konsolidasi. Saya coba tanyakan. Tentu akan, saya yakin. Baik, Pak Theo, kita coba mendapatkan tanggapan yang positif bertanya dari teman-teman. Ke Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar, kalau kita lihat semangatnya adalah semangat konsolidasi. Tapi bagaimana Anda memandang Rapimnas ini akan bisa mengambil peran untuk bisa mendamaikan kubu yang berseteru dan kemudian membawa kemajuan bagi Partai Golkar? Kalau menurut saya, Rapimnas ini justru semangatnya haruslah menjurus kepada semangat rekonsiliasi. Dari semangat rekonsiliasi itulah nanti akan bisa menghasilkan terbangunnya satu kebersamaan
Dan dari kebersamaan itulah nanti akan menghasilkan partai semakin terkonsolidasi. Dan konsolidasi inilah yang nanti akan menjadi modal bagi partai dalam menghadapi agenda-agenda ke depan, terutama agenda politik yang depan mata kita ada pilkada pada awal 2017, persisnya Februari, dan juga ada 2018, dan puncaknya adalah tahun 2019 Pileg dan Pilpres. Kalau kita tidak memiliki semangat untuk bersatu, bersama-sama, rekonsiliasi, saya khawatir tidak akan mungkin kita bisa mencapai konsolidasi. Kalau kita tidak bisa konsolidasi, kita tidak mungkin ikut pilkada, tidak ikut agenda politik. Dalam pandangan Anda, karena Pak partai Akbar, yang bisa sudah ikut tampakkah politik, tanda-tanda agenda rekonsiliasi pilkada itu? harus mendapat pengesahan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menkumham. Jadi karena itu, saya minta supaya kita semua dari keluarga besar Partai Golkar ini, dari dua kubu, marilah kita menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Demi untuk terkonsolidasinya partai, demi untuk kemampuan partai dalam menghadapi berbagai agenda ke depan, khususnya agenda politik, demi untuk kemajuan partai ke depan. Kalau tidak, kita akan semakin merosot partai kita ini. Apakah itu yang kita mau? Sekarang pilkada kemarin, kita nomor 9 dari partai-partai politik yang ikut. 12 partai politik, 9. Kita nomor 9. Bayangkan. Kemudian kemarin juga survei kira-kira 1-2 bulan yang lalu, Partai Golkar dari segi persentasenya sudah 7,2%. Pada pemilu tahun 2014 kita 14%. Kita sudah melihat bagaimana kursi kita 91. dampak konflik internal ini terhadap. Tapi kalau 77% kita tinggal berapa? Posisi tinggal 45. Golkar Apa mau kita? di peta Saya politik. tidak mau. Baik, Kita Pak pernah menang 128 kursi. Mana kita mau tinggal kursi kita tinggal 45. Ini hanya mungkin kita bisa menghasilkan kursi kita naik kalau kita bersatu. Kita solid, kita memiliki visi yang sama, membangun partai ini ke depan. Kalau tidak, partai ini nanti tinggal sejarah. Dicatat bahwa pernah ada Partai Golkar. Saya tidak mau. Karena saya yang berhadapan betapa pada waktu tahun 98-99, partai ini dikuyo-kuyo, dikejar-kejar, diteror, diintimidasi, dibakar kantor-kantornya. Tapi karena kita waktu itu solid, kita bersatu, kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Alhamdulillah, kita bisa nomor 2 pada tahun 99, bahkan tahun 2004 kita nomor 1. Nah sekarang apakah kita mau meninggalkan, menjadikan partai kita ini menjadi partai yang kemudian cuma hanya dikenang saja? Saya tidak mau. Baik. Kita akan alihkan juga pertanyaan kepada Pak Hanta Yuda yang ada di studio saat ini. Pertanyaan saya adalah ketika semangat rekonsiliasi ini sebetulnya ada di dua kubu. Ya. Apakah tanda-tanda untuk bisa betul-betul terwujud sudah terlihat? Tapi Pak Hanta nanti kita akan jawab soal itu lebih dalam lagi. Membahas bagaimana kelanjutan dari rekonsiliasi Partai Golkar. Pak Hanta, semangatnya sudah ada, tapi apakah tanda-tanda rekonsiliasi sudah mulai tampak saat ini? Sudah makin jelas? Kalau kita amati dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, menurut saya prospek terjadinya rekonsiliasi di Partai Golkar ini semakin ada harapan ya, secerca harapan. Tinggal meskipun kalau kita perhatikan ada dua arus ya, arus pertama ketika terbentuknya tim transisi yang diinisiasi oleh Mahkamah Partai Golkar dengan basis awal ketiadaan DPP yang dianggap sah di Menkumham, kira-kira begitu. Kemudian ada tim transisi, arahnya ada menyiapkan Munas. Ada keinginan untuk melakukan rekonsiliasi dengan solusi jalan tengah, membuat arena kompetisi baru bernama Munas yang kompetitif, yang terbuka, yang demokratis dan equal tentunya. Sejauh ini kalau kita bisa timpang-timpang, Pak, aspirasi yang ada ini berat sebelah dari kubu AL, dari kubu Pak Agung Laksono sudah mendukung itu. Nah, itu satu arus yang saya katakan. Sehingga kalau menggunakan Munas ya memang tidak ada istilah 2/3 kalau di pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar ayat 2 itu kalau kita perhatikan. Tetapi ada yang kedua yang sedang Pak Tio sedang lakukan ini, selenggarakan ini, yaitu
Rapimnas. Rapimnas yang mungkin tentu kalau Rapimnas pasti ada pijakan DPP-nya. Mungkin itu yang ada perbedaan di sana, sehingga mungkin dianggap DPP Bali atau Riau sebagainya, sehingga dari kubu Pak Agung banyak yang, bukan banyak, mungkin tidak hadir dalam Rapimnas ini. Tetapi Rapimnas ini kalau menggunakan pijakannya di pasal 30 juga, nanti bisa dikoreksi Pak Tio maupun Pak Akbar, di pasal 3-nya memang logika munaslup. Kalau munaslup harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari DPD 1. Nah, tapi ujungnya bisa munaslup, satu munaslup. Semangatnya, spiritnya yang menurut saya prospeknya cukup baik adalah kedua kubu kalau memang betul-betul nanti 2/3 paling tidak 23 dari 34 DPD 1 di Partai Golkar yang sedang Rapimnas ini, kemudian menghendaki ada munaslup. Nah, tinggal di sana komunikasinya. Komunikasinya seperti apa, soal panitia penyelenggaranya, waktu dan tempatnya, kapan, di mana, kemudian kepesertaannya seperti apa, tatipnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu didiskusikan oleh kedua kubu. Kalau saya dari eksternal mungkin sebagai sering mengamati Partai Golkar, tampak sebetulnya ada kemajuan untuk bisa bicara ke arah rekonsiliasi. Meskipun titik perbedaannya itu semakin mengecil. Dukungan terhadap pemerintah misalnya seterusnya itu tidak ada pembedaan mendasar lagi. Tinggal mungkin satu kata kunci, apakah Munas Riau yang akan menjadi pijakan awal kepesertaan. Kesamaan mulai mengerucut, perbedaan mulai ditinggalkan. Kita coba bicara ke Pak Akbar. Pak Akbar, kalau kita bicara soal Rapimnas sebetulnya adalah bagian dari supaya prosedur bisa ditaati bersama untuk bisa menggelar munaslup, katakanlah seperti itu. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita bicara ke arah sana, Golkar secara internal juga sudah bertemu di kediaman Pak JK di 1 hari atau 2 hari sebelum Rapimnas digelar. Bagaimana sebetulnya suasana kala itu, Pak? Untuk bisa menggambarkan kepada kami, sebetulnya akan berujung kemana arah rekonsiliasi ini? Kalau dimaksudkan pertemuan itu ada pertemuan dari tim transisi, memang kami, saya sebagai salah seorang anggota, sudah hadir dalam pertemuan transisi di kediamannya Pak JK. Dalam pertemuan itu ya semua kami fokus untuk menentukan langkah-langkah menuju ke arah Munas. Tapi kami juga mengetahui bahwa sebagaimana skema yang disampaikan oleh Pak JK, bahwa sebelum Munas itu juga ada forum yang disebut sebagai Rapimnas. Bahkan dalam charge itu atau dalam skema itu, sebelum Rapimnas itu sudah ada pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada rekonsiliasi. Yang memang pendekatan itu belum berjalan, tapi sekarang sudah jalan adalah Rapimnas. Oleh karena itu tentu harapan kami adalah Rapimnas ini pun juga haruslah memperlihatkan semangat rekonsiliasi. Semangat rekonsiliasi dari kedua pihak. Karena itu memang idealnya Rapimnas ini juga harusnya diikuti oleh kedua kubu atau kedua orang-orang dari kedua kubu. Nah, saya tidak melihat adanya semangat rekonsiliasi karena kok saya lihat lebih banyak dari kubu Bali, sedangkan dari kubu Ancol saya tidak begitu banyak melihat orang-orangnya. Nah, saya kira ini tentu harus kita betul-betul menyadari bahwa kita akan menuju satu konvergensi, yaitu Munas. Seharusnya langkah-langkah kita itu harus betul langkah-langkah yang konvergen, yaitu ke arah Munas. Itu yang tentu. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau spirit semangat rekonsiliasinya itu betul-betul nampak dalam Rapimnas ini. Kita tanyakan ke Pak Teo yang saat ini juga berada di arena Rapimnas. Pak Teo, Anda mendengar sendiri tanggapan dari Pak Akbar. Nah, bagaimana sejauh ini progres untuk bisa berbicara ke arah musyawarah nasional luar biasa? Saya sampaikan ya, mohon maaf tadi suaranya Pak Akbar keras, suaranya, soundnya keras, tetapi tidak jelas, saya tidak tangkap. Hampir seluruhnya saya tidak bisa nangkap apa yang disampaikan oleh Pak Akbar. Tetapi kalau apa yang ditanyakan ke saya sekarang ini, Rapimnas ini diselenggarakan dengan menangkap ya aspirasi dan dinamika dari potensi stakeholder Golkar
yang paling utama mendambakan itu persatuan dan konsolidasi Partai Golkar. Dan kedua, seperti kita ingat, ada kesepakatan gitu, antara yang ditandatangani oleh Pak YK, ARB, dan AL yang mengatakan bahwa proses rekonsiliasi ini dimulai dengan Rapimnas, kemudian Rapimnas akan menetapkan Munas. Ada catatan juga di situ, kalau umpamanya keputusan MA memutuskan memsahkan atau membenarkan Munas Bali, maka dasar dari penyelenggaraan Munas itu adalah Bali. Baik. Oleh karena itu latar belakangnya. Ya. Tapi baiklah, kalau you tanyakan progresnya, saya kira sekarang ini di sini sebagian terbesar peserta Rapimnas telah menyatakan menyetujui pelaksanaan Munaslup. Bisa jadi Pak Teo, arti kita paling lambat Golkar saat pada ini sebelum bulan sedang puasa. berbicara bagaimana tanggal persisnya Munas akan maksud saya Munaslup akan digelar. Itu akan diserahkan kepada DPP. Baik. Tetapi ancar-ancarnya banyak sudah menyetujui itu sebelum bulan puasa. Bulan puasa kalau nggak salah kan bulan Mei. Jadi Artinya sekitar gitu kan. kemungkinan Jadi April kalau atau sebelum Mei, itu bulan 4 ya atau sekitar bulan itulah. 5. Baik Pak Teo, nanti kita akan sambung lagi perbincangan gitu. kita. Tapi yang penting semangatnya ini adalah kalau tadi saya sempat dengar you bilang ya, bahwa kalau Munaslup itu betul permintaan harus 2/3 dari daerah. Ya. Jumlah DPD provinsi. Tetapi kalau di dalam Rapimnas ini itu nggak perlu 2/3. Kalau Rapimnas sudah memutuskan bahwa merekomendasikan melaksanakan Munaslup, ya itu tidak perlu 2/3. Maka itulah yang Sebagian membuat Rapimnas terbesar ini punya kalau arti forum penting, Pak Teo. sudah memutuskan. Iya. Tapi itu kan baru datang dari satu kubu, Pak, pengertian semacam itu, pemahaman semacam itu, bahkan partisipasi seperti itu. Kita akan bahas lagi nanti, Pak Teo, bagaimana tanggapan Anda usai jeda. Saudara Kompas Malam masih akan segera kembali saat lagi. Kami masih berbincang bagaimana nasib atau masa depan dari Partai Golkar. Saya akan langsung ke Pak Teo Sambuaga saat ini di arena Rapimnas Golkar. Pak Teo, kalau kita bicara, Anda tadi mengatakan Rapimnas sebetulnya bisa menentukan mengenai Munaslup. Nah, tapi kan kali ini juga kubu seberang dari Munas Ancol tidak hadir, Pak. Ini nanti bisa jadi potensi konflik lain. Ya, jadi Rapimnas, halo? Iya, Pak, silakan. Rapimnas ini kan dilaksanakan berdasarkan format Riau kan itu kan. Jadi ini Ketua Umum dan ARB Sekjen Idrus yang hasil Riau. Wakil Ketua Umumnya ada Pak Agung Laksono di situ kan. Inilah sebabnya. Oleh karena itu yang duduk juga di panitia, duduk di penyelenggara, itu kombinasi dari apa yang disebut kubu AL dan apa yang disebut kubu ARB. Pada dasarnya itu adalah merupakan pencerminan dari format hasil keputusan Riau. Baik. Jadi mana Pak Akbar juga adalah ketua Dewan Pertimbangan. Jadi sebenarnya bagus sekali sebenarnya kalau teman-teman Pak Agung Laksono dan teman-teman hadir di sini untuk membicarakan semua. Tetapi kalau sekarang umpamanya belum hadir atau tidak hadir, ya kita kalau sudah putuskan nanti akan mengadakan Munaslup, ya sudah tentu nanti akan melaksanakan juga DPP hasil dengan format Riau seperti itu. Oke, Pak Akbar, kan pertanyaan Jadi, selanjutnya saya kira apakah tidak ada masalah. Yang penting di sini kan semangatnya rekonsiliasi, semangatnya kan Iya. persatuan. Iya. Untuk membangun secara utuh konsolidasi Golkar dan mengoptimalkan peranan Golkar dalam membangun bangsa dan negara. Iya. Jadi saya kira ini semangatnya ini juga harus kita tangkap. Baik. Nah, kita coba ke Ini Pak Akbar. juga yang Pak Akbar, menjadi pertanyaan selanjutnya nasihat, adalah ketidakhadiran kan dari kubu dari, Agung Laksono, Pak, atau pemimpin-pemimpin kita. kubu Munas Ancol, Pak.
Nah, apakah ini nanti juga sama pertanyaan saya seperti tadi? Apakah ini nanti juga akan menjadi permasalahan ketika Munas digelar dan lain sebagainya? Pak Akbar, mohon maaf, tapi nanti kita akan jawab usai jeda, Pak Akbar. Dan saudara, Kompas Malam masih akan segera kembali. Kami lanjutkan kembali Kompas Malam. Saya akan langsung menyapa Pak Akbar Tanjung saat ini di kediamannya. Pak Akbar, kalau kita bicara soal rekonsiliasi, Pak, dengan perkembangan terakhir yang Rapimnas yang sedang diselenggarakan saat ini, apakah Anda melihat masih jauh dan masih berat jalan untuk bisa menuju kata damai dan bersatu di Partai Golkar? Saya bisa mengatakan masih cukup jauh. Dan untuk itu harus kerja keras. Karena saya sebetulnya mengharapkan Rapimnas ini semangat rekonsiliasi itu sudah nampak. Nah, tapi nyatanya belum nampak. Walaupun sebetulnya dalam skema yang disiapkan oleh atau yang disepakati oleh pihak-pihak Pak JK, Pak RB, Pak AR, ada rekonsiliasi di situ. Dan kemudian juga dalam chartnya itu, flow chartnya, juga di situ digambarkan bahwa Rapimnas itu juga tadi unsur-unsurnya ada kedua belah pihak. Tapi setelah saya ikuti dan saya juga mengecek dengan orang-orang yang saya tanyakan, apakah tergambar kedua belah pihak dalam Rapimnas ini? Tidak tergambar. Jadi dengan demikian apa yang disepakati, yang ditandatangani atau diparaf oleh Pak JK, Pak RB, dan Pak L, dalam kenyataannya tidak nampak. Tapi saya nggak tahu di mana nih, siapa yang sebetulnya sungguh-sungguh atau konsisten untuk meletakkan atau membangun rekonsiliasi itu. Kalau memang suasana tetap begini ya, saya tidak optimis akan bisa selesai. Kalau kecuali kalau memang nampak rekonsiliasi. Buktinya saja kemarin Saudara Agung Laksono tidak datang. Saya juga tidak datang karena saya kebetulan keluar kota. Tapi kami juga, para anggota One Team juga sebagian besar juga menganggap tidak usah datang karena kita juga menyarankan, memberikan saran dan pertimbangan kita sebagai One Team yang diatur dalam ADRT. Masa ditegur? One Team ditegur, ketua One Team saya ditegur. Padahal saya melaksanakan tugas saya memberikan saran dan pertimbangan. Organisasi apa? Pada ADRT mengatakan Dewan Pertimbangan itu bisa memberikan saran dan pertimbangan diminta atau tidak diminta. Dan kami menyadari bahwa kami juga tidak punya pretensi bahwa apa yang kami sarankan harus diterima. Tapi kami menjalankan fungsi kami memberikan saran dan pertimbangan. Tapi masa kita memberikan saran dan pertimbangan kemudian dikatakan harus ditegur? Ya. Pertanyaan ini bukan organisasi yang benar. Pertanyaan penting dan kritis yang disampaikan oleh seorang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang tentunya harus segera dijawab bukan hanya melalui media Rapimnas tapi juga ada kemungkinan nanti Munaslup akan segera dijelang. Pak Akbar Tanjung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Tewel Sambuaga, Pak Hanta Yuda, terima kasih. Tentunya masih ada banyak pertanyaan yang akan segera kita temukan jawabannya mudah-mudahan dalam waktu dekat bagi partai yang salah satu menjadi partai senior di tanah air.